Ini ada berita terbaru ya, hari Jumat kemarin. Ini saya kira yang terupdate tentang Gus Fuad itu. Kalau saya masih lebih kepada prediksi ya, mungkin aman-aman saja, tapi itu prediksi saya. Ya boleh jadi orang punya prediksi toh. Tetapi kalau membaca tulisan ini, laporan itu sudah masuk dan sudah diproses karena sudah memasuki tahap penyidikan. Sudah ada pemanggilan saksi. Ya wallahu a'lam, mungkin tidak lama lagi ya Gus Fuad juga akan dipanggil, mungkin ya. Biasanya kan begitu. Kan awalnya memang sebagai saksi dulu semuanya itu kan biasanya begitu, mungkin saya keliru ya, saya kurang paham betul ya. Tapi kalau dibaca di sini dalam pemberitaan di Detik Sulawesi Selatan, Detik Sulsel itu ya. Laporan dugaan penghinaan atau ujaran kebencian melalui ITE terhadap almarhum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim ya. Sayyid Idrus itu menjadi SIS ya. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua masih dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sudah masuk tahapan tapi masih penyidikan gitu ya. Ujar Kabid Humas Polda Sulteng. Jadi memang daerahnya kan Sulteng ya, Sulawesi Tengah gitu ya. Yaitu Kombes Joko Winartono, orang Jawa ya, kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 11 ya. Hari ini berarti ya. Kasus ini dilaporkan warga dan terintegritas dalam laporan polisi. Jadi ini bukan terintegrasi, terregistrasi dalam laporan polisi nomor dan seterusnya Polda Sulteng pada tanggal 7 April. Oh cepat ya. Jadi registrasinya 7 April ya. 11 April itu sudah direspon lah ya. Kan seringkali laporan itu lama. Ini cepat sekali, 4 hari sudah direspon ya. Kemudian sejauh ini penyidik apa itu susah bacanya, Polda Sulteng sudah memeriksa 7 orang sebagai saksi. Sudah melakukan pemeriksaan saksi ya, 7 orang ya. Ya wallahu alam, saksi itu mungkin dari pihak yang melapor atau apa gitu ya. Ya kalau ngelihat keadaannya Gus Fuad sekarang kayaknya sudah jarang sekali ngupload konten. Apa mungkin sudah dipanggil atau apa, wallahu alam ya. Tetapi ya dipanggil pun kan nggak vonis Pak. Makanya bahasanya kan terduga ya. Kan kita paham terduga itu bukan setelah terduga ada tersangka, ada terpidana, kan biasanya begitu. Jadi belum inilah, belum apa bahasanya ya, belum final lah, masih bisa diupayakan atau apa. Karena kalau misalnya Gus Fuad ini dalam bahasa prokemnya itu dibungkus atau di penjara lah, atau misalnya sibuk dipanggil lagi itu menguras tenaga sekali. Saya yakin akan mengurangi kekuatan dari kelompoknya Kiai Imad itu ya. Kenapa? Karena Gus Fuad ini nggak setara dengan youtubernya gitu. Gus Fuad ini kalau di kelompok mereka ini termasuk petinggi gitu ya. Kalau youtubernya itu kan siapapun kan konten-konten aja. Kalau ini kan bukan youtuber sebetulnya Gus Fuad itu, karena ada pondoknya di situ ya. Ya termasuk kalau misalnya di grade 5 besar atau bahkan 3 besar dari kelompoknya Kiai Imad ya termasuk ini. Termasuk ya, bahkan mungkin setara ya, termasuk petingginya lah ya, kayak Imaduddin lah, terus Gus Fuad, terus KRT Nurfak, KRT siapa itu, Fakih, itu bagus, Mugi Nur Fadil kan itu ya. Artinya kalau sampai ini terhambat, Gus Fuad terhambat, maksudnya itu tersita waktunya ya, yang tidak seimbang sudah ya. Artinya kalau ini per YouTuber ini nanti akan nggak seimbang lagi ya. Kenapa? Karena ini Gus Fuad ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Bukan selevelannya. Kalau yang lain kan YouTuber konten-konten aja. Mau ngomong sepedes apapun ya nggak akan ada yang lapor-laporin juga. Ngapain ngurusin YouTuber kan begitu. Tapi kalau Gus Fuad kan ya begitu ya. Dan kelihatan ya. Dan apa bahasanya ya. Kalau hal-hal semacam ini kan apa yang perlu ditekan? Atau mau dilawan bagaimana? Ini kan berhadapannya dengan hukum misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada PWI atau apa itu mau demo siapa? Mau demo apa namanya? Mau demo kepolisian gitu kan nggak mungkin juga. Apalagi yang memproses jauh lagi. Dan dengan begini berarti
semacam teranulir ya. Teranulir maksud saya itu ternyata apa yang disampaikan oleh ketika Gus Fuad pertama kali live yang masih gagah sekali gitu ya, sudah mati, sudah mampus orangnya, mana bisa buat laporan. Ada yang bilang ya harus ngasih surat kuasa, masa dari alam barzah bisa ngasih surat kuasa, ternyata kok diproses oleh polisi ya. Mungkin berbeda ya, berbeda mungkin ya, itulah namanya hukum ya, mungkin pasalnya lain gitu. Karena katanya kalau yang diupload oleh YouTuber yang satunya itu siapa itu ya, katanya kalau seperti ini mestinya delik aduan, yang mengadu itu adalah korban gitu. Jadi untuk melindungi orang yang masih hidup. Nah, ini sudah meninggal tapi kok diproses juga oleh polisi. Lebih paham siapa tentang hukum? Mungkin di situnya ya, mungkin di demo situ boleh kalau coba sebatas mendemo, tapi jangan anarkis ya, mendemo saja. Ini kok bisa, kan yang dihina sudah meninggal misalnya. Atau kan Gus Fuad itu kan sudah klarifikasi bukan orang itu yang dimaksud, kok jadi nggak dihargai sama sekali itu permohonan maafnya dan sebagainya. Ya, itu mungkin dari sisi situ kan sudah memohon maaf dan semacamnya gitu ya, mungkin ya, karena ya sekali lagi kalau berurusan dengan polisi itu kalau sudah sampai ke tahap nggak usah divonis, dipanggil saja itu nggak cukup sekali ya, nggak cukup sekali. Terus karena dua belah pihak itu, kalau yang melaporkan atau yang mengadukan itu belum puas ya terus aja ya. Dan biasanya yang begini-begini nanti ngaruh ke channel-channel juga biasanya. Di channel mana yang menjadi bukti atau apa, disuspend atau apa, wah pokoknya agak berat kalau itu sampai kejadian ya. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya selamat, oh berarti sama dengan Gus Ubab dulu. Kalau ternyata nggak selamat, oh berarti berbeda. Ya kan cuma masalah itu. Nggak kiamat juga, nggak akan, misalnya pun divonis penjara 20 tahun nggak juga, bukan pembunuhan kok ya. Ya wallahu alam, saya tidak paham masalah itu. Cuma sekarang kan masih semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Jadi walaupun kelihatan ya sekarang sudah mulai jarang sekali Gus Fuad itu membuat video, tidak sereaktif sebelumnya. Mungkin wallahualam apa sudah dipanggil apa tidak, kita tidak tahu masalah itu. Tetapi kita berharap semuanya mendapatkan yang terbaik. Terkadang hal yang buruk menimpa kita itu adalah baik. Nah, itu prinsip orang Islam itu. Terkadang apa yang kamu anggap buruk itu justru itu adalah baik. Dan justru sebaliknya, terkadang apa yang kamu anggap baik itu adalah buruk. Kenapa? Karena kita menganggap baik dan buruk itu hanya dari satu sisi saja, yaitu perasaan kita. Pokoknya kalau makanan enak itu baik, padahal bisa jadi itu tidak sehat, kan begitu. Pokoknya kalau rasanya tidak enak buruk, padahal bisa jadi itu jamu, kan begitu. Jadi sebetulnya falsafah itu kalau kita menggunakan perenungan yang dalam itu sudah benar gitu. Tidak mesti semua yang kita anggap buruk itu adalah tidak baik untuk kita. Kenapa? Karena baik dan buruk itu kalau persepsinya, kalau basisnya adalah nyaman dan tidak nyaman, ya itu justru banyak hal-hal yang nikmat sekali itu malah tidak baik. Kalau pecandu alkohol kan nikmat sekali tapi malah buruk begitu ya. Pecandu perempuan, misalnya perempuan itu kan kalau tidak ada hubungan sahnya kan buruk tapi nikmat sekali ya, kan begitu. Sebaliknya apa bahasanya, kita bersedekah atau kita menolong orang itu kan, kalau bagi orang yang kikir, bagi orang yang malas bantu orang itu kan nggak enak gitu. Mesti nganggapnya nggak bagus gitu. Tapi justru ternyata itu baik gitu ya. Jadi in khairon fa khairon wa in sarron fa sarron ya. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Semoga seperti itu. Sesuai dengan porsinya. Allahumma dina ada sabila.